Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, teman-teman semua, pertemuan kali ini kita masuk di pertemuan 5. Temanya adalah startup, teman-teman. Jadi pembahasan materi e-commerce kita membahas soal startup nih. Mungkin teman-teman sudah banyak mendengar ya, apa itu startup. Ya, jadi startup ini adalah perusahaan baru atau perusahaan rintisan. Nah, perusahaan-perusahaan ini sebagian besar merupakan perusahaan yang memang baru didirikan dan berada dalam fase pengembangan dan bahkan penelitian ya untuk dapat menemukan pasar-pasar yang tepat. Ya, mungkin kita coba mundur 5 atau 7 tahun ke belakang gitu ya. Mungkin kita kenal Gojek yang sekarang ya. Di sekitar 7 tahun yang lalu pun juga Gojek merupakan perusahaan startup ya. Cuma sekarang sudah stable, bahkan sudah sudah memiliki apa IPO ya atau saham publik ya dengan nama GoTo gitu ya. Nah, jadi startup itu perusahaan yang memang dalam masa baru atau masa rintisan teman-teman untuk dapat menemukan market yang tepat. Nah, istilah ini kita sebut dengan startup. Oke. Nah, eh, bisnis startup ini ya lebih identik dengan yang berbau teknologi, teman-teman semua. Jadi kalau misalnya nih kita mau bikin misalnya apa ya, warung pecel lele gitu ya. Nah, ini kan tidak berbau teknologi walaupun kita baru bikin, nah itu kita tidak bisa sebut sebagai startup. Startup itu identiknya dengan apa? Dengan teknologi, teman-teman semua. Nah, kalau kita lihat perkembangannya ya, bisnis startup ini sebenarnya ya di global itu mulainya di tahun 90-an ya sampai dengan hingga tahun 2000-an bahkan pun sekarang pun juga masih bermunculan ya teman-teman ya. Startup-startup bidang teknologi ya yang cukup berkembang lah. Ya mungkin ada beberapa juga di Indonesia, teman-teman ya. Kebanyakan beberapa karakteristik bisnis startup ini ya pelakunya lebih condong di bidang teknologi ya betul sekali ya di website ya dan yang berbau dengan internet teman-teman semua. Kalau kita lihat perkembangan bisnis startup di Indonesia ya eh kita lihat dari data dailysocial.net di tahun 2015 saja sudah terdapat setidaknya lebih dari 1.500 startup lokal yang ada di Indonesia. Nah, potensi pengguna internet Indonesia yang semakin naik dari tahun ke tahun tentunya merupakan suatu lahan basah untuk mendirikan sebuah startup. Oke, nah tapi nanti akan kita jadikan sebagai bahan diskusi ya teman-teman ya. Kira-kira startup apa nih yang masih eksis sekarang seperti itu. Nah, jadi dalam pembuatan startup ini pun apa ya, menurut saya eh, cukup terbilang tidak mudah, teman-teman ya. Mungkin kalau kita lihat dari 1.500 startup saja ya mungkin dari 5 sampai dengan 10% yang masih eksis sekarang. Karena balik lagi kepada tujuan kita mendirikan startup. Apakah pada saat kita mendirikan startup, kita hanya menuju pada eh, bisa IPO saja gitu ya, atau dari sisi sustainability bisnis gitu ya. Mungkin kalau kita lihat sekarang contoh kasus Bukalapak, teman-teman ya. Dari Bukalapak ya pendirinya Ahmad Zaki ya, kemudian IPO dan setelah itu melepas Bukalapak. Nah, itu menjadi niat tersendiri bagaimana kita mendirikan startup seperti itu ya. Apakah untuk kelangsungan bisnis jangka panjang atau hanya exit plan-nya pada IPO saja, teman-teman. Nah, itu tergantung dari bagaimana CEO-CEO atau founder-founder dari startup itu sendiri. Oke, di sini yang menarik nih, teman-teman semua. Saya akan zoom. Nah, di sini bagaimana kita memulai startup, teman-teman. Nah, di tahap yang pertama ya, kita coba live in the future. Artinya kita ini harus berpikir ya melebihi waktu kita yang sekarang gitu. Kita bisa melihat di masa depan. Saya contoh kasus lagi ya, mungkin eh, Gojek memang di Indonesia ya, tapi sebelumnya sudah ada Uber juga ya di US, teman-teman. Nah, mungkin pendirinya Uber ya berpikir sulit sekali bagaimana dia ada di suatu tempat dapat menemukan kendaraan yang bisa yang bisa dia gunakan gitu ya di tempat-tempat umum. Nah,
Bagaimana caranya untuk mengakses semacam taksi gitu ya tanpa harus menunggu gitu ya. Dia bisa melakukan order lewat smartphone-nya. Nah, ini merupakan suatu hal yang belum ada gitu ya. Mungkin di 10 atau beberapa belas tahun yang lalu mungkin hal itu masih sangat tidak memungkinkan teman-teman semua ya. Atau bahkan kita juga untuk pengembangannya misalnya dengan adanya GoFood gitu ya. Bagaimana di mungkin di 7 tahun yang lalu, bagaimana kita bisa beli makanan tanpa kita harus keluar rumah gitu. Nah, mungkin di saat waktu yang seperti ini hal yang sangat umum sekali, sangat yang biasa. Tapi kalau kita mundur ke 10 tahun yang lalu gitu ya, hal itu sangat mungkin nggak ya gitu ya? Ada apa enggak ya hal yang seperti itu ya? Nah, disitulah kita kenapa pada saat kita mendirikan startup, kita coba live in the future, teman-teman. Gitu. Nah, ini masuk ke what is missing in the world. Jadi apa sih yang nggak ada di dunia ini? Nah, ini sebenarnya tadi juga sempat saya bahas. Apa sih yang tidak ada gitu ya? Kita coba berpikir nih. Kira-kira di saat ini mana ya yang belum ada? Proses bisnis apa yang belum ada untuk menyelesaikan problem-problem atau masalah-masalah yang bisa kita selesaikan dengan teknologi, teman-teman. Seperti itu. Gitu ya. Kayak misalnya contoh, kita membuat paspor aja misalnya gitu ya. Mungkin beberapa tahun yang lalu ya kita harus datang ke imigrasi, mulai daftar dan seterusnya. Saat ini kita bisa daftar lewat online saja seperti itu. Nah, artinya ya di beberapa waktu yang lalu itu belum ada hal yang seperti itu. Tapi dengan adanya teknologi, hal itu jadi memungkinkan seperti itu. Kemudian langkah berikutnya adalah write it down ya kita kita tuliskan ide-idenya teman-teman kira-kira dari hal yang tidak ada gitu ya, yang missing gitu ya, yang hilang kita tuliskan nih idenya nih satu persatu gitu kan. Kemudian kita buatin. Nah, ini memungkinkan nih yang nantinya bisa dijawab dengan teknologi. Setelah kita tuliskan ide-idenya, kita buat yang namanya prototipe-nya, teman-teman. Jadi prototipe ini memang produk yang belum sempurna lah seperti itu. Tapi kita sudah mendapatkan garis besar dari produk apa yang akan kita bangun ke depannya, yang akan kita sempurnakan seperti itu, teman-teman. Nah, setelah prototipenya jadi, kita tunjukkan ke orang-orang prototipe tersebut ya, ya minimal ke 100 orang lah ya gitu. Supaya apa? Supaya orang-orang bisa melihat nih, oh kira-kira kita punya produk seperti ini loh, gitu ya. Konsep ide bisnis kita tuh seperti ini loh, gitu. Nah, setelah itu kita iterate on. Ini maksudnya adalah kita ulangi ya prototipe tersebut sampai ini menjadi make sense, sampai ini menjadi masuk akal, teman-teman gitu ya. Nah, biasanya dari kita menunjukkan kepada 100 orang ya, mungkin ada yang namanya masukan-masukan, ide-ide ya, yang bisa kita tambahkan untuk melengkapi prototipe kita seperti itu. Nah, langkah berikutnya adalah find a co-founder. Jadi di sini co-founder ini yang akan membantu kita untuk membangun bisnis startup. Biasanya orang kedua dalam perusahaan startup itu. Gitu ya, teman-teman ya. Berikutnya, langkah berikutnya adalah register your C Corp, kemudian split equity. Nah, mungkin kalau di Indonesia ya kita kita sebut ya kita bikin badan usaha, teman-teman. Ya, dengan pemodalan yang terpisah lah, yang dipisah-pisah. Misalnya teman-teman dari 100% pemodalan teman-teman mau berapa persen nih seperti itu gitu ya dari nilai total saham ya entah itu CV entah itu PT nanti PT juga dibagi mikro kecil menengah dan juga besar kalau di Indonesia mungkin terdengar seperti itu ya mungkin kalau di luar sana kita sering dengar namanya C Corp kemudian S Corp ya dan seterusnya. Berikutnya, kita masuk ke look for funding. Di sini maksudnya adalah mencari pendanaan, gitu ya. Jadi tentu dalam membangun sebuah produk, ya, kita perlu dana juga, gitu ya, yang sebetulnya ya tergantung apa yang mau kita bangun, gitu ya. Kalau memang dari dana kita sendiri pun sudah cukup, menurut saya ya udah kita bisa jalan. Tapi kalau memang ya dalam research kita ya dalam membangun sebuah produk kita dibutuhkan dana yang besar, ya kita tetap harus mencari pendanaan teman-teman. Nah juga untuk kita sekaligus membangun
versi dari produk kita yang cukup ya cukup untuk bisa dipublik lah, cukup untuk bisa dipublikasi gitu ya teman-teman ya. Berikutnya kita masuk ke tahapan untuk launch ya. Jadi kita launching nih ya produk kita seperti apa. Let everyone know you have made something. Biarkan semua orang tahu apa yang teman-teman buat, apa yang menjadi produk teman-teman, apa yang menjadi ide startup teman-teman gitu ya. Kita launching teman-teman. Berikutnya ya di langkah berikutnya adalah follow up with the user ya, are they coming back? Ya, kita lihat nih, kita follow up nih yang kita dari hasil launching kita gitu ya, mungkin gambarannya di sebuah conference ya atau di expo atau apapun itu ya, kita launching ya, kita ada di panggung dan seterusnya, kita presentasi ya, itu bisa kita sebut sebagai launching. Nanti kita lihat nih tanggapannya nih dari user, coming back apa enggak nih, bahasanya tertarik atau enggak nih gitu. Nah nanti di sini akan ada dua pencabangan teman-teman. Yes, they are coming back. Ya, mereka akan tertarik dengan produk kita, dengan ide kita, atau tidak ya. Mereka dan apa? Mereka datang dan pergi gitu aja. Ya, kita coba nih. Kalau yang mereka tidak comeback, apa yang dilakukan? Yaitu launch again, gitu ya. Launching lagi, gitu. Sesudah kita melakukan pengulangan, ya tentunya sampai dengan produk ini ya mendekati sempurna. Karena saya pikir tidak ada yang sempurna karena bisnis akan terus bertumbuh, teman-teman. Contoh di sini ada Airbnb, ya dia bahkan launching sampai 3 kali loh. Ya, mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang tahu atau belum tahu, Airbnb adalah sebuah platform ya di mana mempertemukan orang-orang yang mempunyai resort, ya, mempunyai hotel, ya atau bahkan kamar loh, teman-teman. Kamar-kamar yang dapat disewakan, dimanage oleh si platform tersebut ya. Saya coba liatin aja ya, Airbnb. Nah, seperti ini ya contoh ya. Ya mungkin teman-teman bisa em, ya model bisnisnya akan mirip-mirip seperti apa kayak Traveloka ya yang sekarang pengembangannya sampai ke apa namanya ke tempat-tempat penginapan juga ya. Sebentar, ini kok malah Agoda ya. Airbnb, mana Airbnb? Hmm, contohnya ini ya. Jadi mereka akan menghubungkan nih yang punya apa rumah-rumah, resort-resort di tempat-tempat yang cukup menarik ya, dekat-dekat para wisata dan seterusnya. Mereka bisa bekerja sama nih dengan platform yang namanya Airbnb. Airbnb ya tidak punya resort, tidak punya villa, tidak punya hotel gitu ya. Namun dia tetap bisa mendapatkan keuntungan dengan hasil kerjasama ya dengan pemilik-pemilik resort, penginapan, hotel atau bahkan kamar-kamar ya yang bisa menurut apa namanya pelancong-pelancong gitu ya eh, wisatawan cukup tertarik. Nah, ini kira-kira konsep model bisnisnya seperti ini. Dan bahkan Airbnb aja sampai 3 kali dia ngelakuin launching supaya platform mereka dikenal, teman-teman seperti itu. Oke, nah kalau misalnya mereka tertarik, ya dapatkan 1.000 user nih, 1.000 pengguna, teman-teman. Dari sini kita udah mulai bisa ukur, oh ternyata ada 1.000 pengguna, atau kita bisa sebut sebagai yang download lah, atau apa gitu ya, menggunakan platform kita seperti itu. Nah, kemudian kita harus ukur pertumbuhannya nih, ditargetkan pertumbuhannya 5% dalam seminggu, gitu ya. Ya, memang ini susah, tapi proven ya. Tapi ini memungkinkan ya, terbukti memungkinkan untuk bisa dilakukan, teman-teman. Nah, berikutnya adalah keep growing, terus tumbuh ya, ya minimal ya 4 tahun lah ya. Nah, sampai bisa nge-reach kalau sampai 25 juta pengguna itu udah kita katakan sebagai sukses. Gitu, teman-teman. Jadi ini adalah bagaimana kita memulai startup sampai dengan startup itu jadi, teman-teman. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau bikin startup, ya kira-kira seperti inilah tahapan-tahapannya, teman-teman. Oke, berikutnya kita bahas terkait metodologinya, teman-teman. Nah, kita bahas terkait sistem development life cycle atau SDLC ya, di mana proses dalam membangun sistem
melalui beberapa langkah untuk memahami tujuan bisnis dan sistem serta solusi yang tepat dalam merancang sebuah sistem, teman-teman. Oke. Nah, di SDLC ini kita mulai dari planning. Planning ini tahapan di mana kita merencanakan, teman-teman. Merencanakan apa yang mau kita bangun. Biasanya kita bisa bikin target, ya, target jangka pendek dan target jangka panjang, teman-teman. Ya, mulai dari 3 bulan, kita sebutnya per quarter, ya. Kita punya planning apa aja tuh, ya, dalam tiga bulan itu, gitu ya. Apakah kita bangun sistemnya dahulu, ngedesain dulu, kemudian kita coba pikirin target marketnya, gitu ya, produknya, ya, kemudian revenue modelnya, ya, teman-teman. Nah, ini masuk ke dalam tahapan planning. Berikutnya masuk ke tahapan analisis. Di sini kita ngebuat aliran kerja manajemen yang sedang berjalan, ya, tujuan bisnis, fungsi sistem, dan kebutuhan-kebutuhan informasi. Nah, berikutnya kita masuk ke tahap desain, teman-teman semua. Ya. Oke, jadi desain ini terkait sistem, ya. Jadi bukan cuma sekedar dari sisi aplikasi aja. Bahkan sistemnya pun juga harus kita desain, teman-teman. Contoh yang gampang gitu ya. Nanti misalnya contoh em, ada sistem untuk eh, klaim misalnya gitu ya. Nah, itu juga dipikirkan tuh, ya, kalau misalnya apa namanya, ada barang yang kita sudah order, terus kemudian bagaimana cara kita bikin model klaimnya, desainnya seperti apa sih gitu kan. Nah, itu masuk ke dalam satu sistem dan sangat banyak banget apa namanya, hal-hal yang masuk ke dalam tahapan desain ini. Supaya apa? Supaya nanti sistem yang dibangun ya udah kita mengacu pada desain yang kita buat. Nah, dari desain baru kita masuk ke proses yang namanya development atau coding. Karena kalau misalnya ya, dari sisi desainnya saja kita masih bingung gitu ya, nanti akan ada banyak perubahan nih di dalam kita melakukan development atau ngoding gitu ya. Jadi jangan terbalik ya, jangan developmentnya dulu baru desainnya dulu baru development. Karena kalau kalau nggak ada desainnya, terus kita minta tambahan A B C D gitu ya, nanti bisa diomelin ya sama teman-teman programming gitu, gitu ya. Nah, setelah apa fase coding, kita akan melakukan yang namanya testing. Nah, testing ini sebenarnya untuk memverifikasi nih dan memvalidasi apakah dari apa namanya platform yang sudah selesai di coding itu udah benar atau belum nih, gitu ya. Jadi jangan langsung kita implementasi atau kita apa publish dulu sebelum kita lakukan yang namanya testing. Karena kalau misalnya kita udah main apa publish aja, itu nanti kalau misalnya ada bug gitu ya atau ada masalah, itu sangat banyak banget komplainan yang mesti kita layani dan mesti kita jawab. Tapi kalau kita sudah melakukan tahap testing, mungkin ada hal-hal yang kurang tapi sifatnya minor, teman-teman. Jadi nggak terlalu banyak lah seperti itu. Nah, kalau itu sudah, ya, kita masuk ke tahap implementasi. Ya, jadi kita sudah mulai nih mengimplementasikan dari hasil apa namanya sistem yang kita bangun, teman-teman. Nah, berikutnya yang terakhir adalah maintenance. Di sini bagaimana ya kita menjaga supaya sistem kita ini sesuai ya dengan apa yang kita desain gitu ya. Ya, akurat gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini perlunya maintenance dan maintenance ini sepanjang sistem ini berjalan, ya. Jadi apa namanya, ini adalah dibilang tahap terakhir juga enggak gitu ya. Ya, tapi setelah sistem jadi perlu banget sama yang namanya maintenance itu, teman-teman. Oke, itu terkait apa namanya membangun sebuah sistem dengan model SDLC. Nah, kemudian di sini ada bahasan CMS. Sebetulnya bahasan CMS ini sudah kita bahas ya, teman-teman, ya, di lab ya. CMS itu apa gitu ya. Jadi CMS itu adalah Content Management System, di mana apa kumpulan dari bahasa pemrograman yang sudah di package gitu ya. Jadi teman-teman nggak perlu ngoding lagi nih. Ya, teman-teman cukup apa cukup install aja ya. Itu sudah ada tampilan atau tema-tema yang kita bisa sesuaikan, ya.
Ada CMS untuk e-commerce, ada CMS untuk e-learning ya, LMS, ada buat bikin web company profile dan seterusnya lah gitu ya. Jadi intinya di dalam content management system ini ya kita hanya melakukan perubahan, mengedit, mendesain ya pada tampilan-tampilan konten saja seperti itu teman-teman. Jadi nggak perlu ngoding lagi dari nol. Nah ini ya karena kita di lab yang kita pelajari adalah PrestaShop ya dengan eh, model CMS e-commerce ya. Eh, Kenapa sih milih PrestaShop teman-teman? Ya ini ya karena freeware ya tampilan cukup baik ya, relatif aman, memiliki fitur yang cukup banyak ya, kemudian manajemen yang mudah mudah ya, proses belanja simple ya, komunikasi aktif di forum. Jadi bisa tuh apa namanya teman-teman juga kalau mau ngelihat kira-kira apa nih yang bisa di develop lagi dari PrestaShop silakan bisa masuk ke forum-forumnya gitu ya. Oke, eh, itu saja teman-teman. Mungkin nanti akan ada diskusi ya, nanti saya taruh di deskripsi saja. Itu saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.